Sepanjang tahun 536, ia tidak melihat bayangan manusia atau pohon di siang hari. Di provinsi Xi'an, Tiongkok, 80% dari populasinya meninggal, dan yang masih hidup memakan mayat untuk bertahan hidup. Halo, gimana kabar kalian? Kalau kalian saat ini tuh ngerasa hidup kalian tuh berat, yakinlah suatu saat tuh ada masanya kalian berpikir bahwa ternyata masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Yang penting tetap semangat, oke? Di video kali ini aku mau ngebahas tahun terburuk untuk hidup di planet bumi ini. Mungkin 2020 kita mengeluh karena ada pandemi COVID-19 yang ngubah hidup kita menjadi lebih struggling dan lebih berat. Namun ternyata selain COVID-19 ada banyak peristiwa yang lebih parah pernah terjadi di planet bumi ini, seperti flu Spanyol tahun 1918 yang menewaskan 50 juta jiwa, cacar air tahun 1520 yang menewaskan 60% populasi Amerika saat itu, dan wabah Black Death yang terjadi tahun 1349 yang membunuh hampir separuh populasi Eropa. Namun para peneliti dan para ahli mengatakan tidak ada tahun yang lebih menyeramkan daripada tahun 536 Masehi. Oke, langsung aja kita bahas tahun ke-8 536 Masehi. Sejarawan Michael McCormick mengatakan 536 Masehi merupakan tahun terburuk untuk manusia hidup di planet bumi. Pada saat itu muncul kabut misterius yang menutupi langit Eropa, Timur Tengah, Asia, dan sebagian benua Amerika. Kabut yang begitu tebal menyebabkan kegelapan hampir ke seluruh dunia. Dan parahnya, kabut ini tuh bertahan lebih dari 18 bulan. Kayak sekitar 1,5 tahun lebih. Antara tahun 535 sampai 536 Masehi, serangkaian peristiwa iklim besar terjadi dan menjadi bencana global. Pada saat itu setiap hari matahari hanya bersinar sekitar 4 jam. Dan itu pun dengan cahaya yang lemah dan redup seperti bulan di malam hari. Dan semua orang itu berpikir kalau matahari tidak akan bersinar penuh lagi. Menurut catatan Cassiodorus, seorang politikus Romawi yang hidup di masa itu, ia mengatakan sepanjang tahun 536 ia tidak melihat bayangan manusia atau pohon di siang hari, dan matahari memiliki warna kebiruan. The spring without mildness and a summer without heat. The month which should have been maturing the crops have been chilled by north winds. Menurut catatan sejarah Romawi, pada bulan Maret tahun 536 Masehi, Konstantinopel mulai mengalami kegelapan dan suhu udara mulai terasa lebih dingin. Karena tidak ada sinar matahari sepanjang tahun 536 Masehi, dunia dilanda musim dingin yang panjang. Bahkan di Tiongkok pada saat musim panas turun salju. Wow, tercatat suhu udara pada saat musim panas mencapai 1,5 sampai 2,5 derajat Celcius. Ini merupakan suhu terendah yang pernah dicapai bumi selama 2300 tahun terakhir. Muncullah efek domino dari bencana iklim ini. Suhu bumi yang terus mengalami pendinginan membuat kekeringan panjang yang mengakibatkan gagal panen dan jutaan orang meninggal karena kelaparan.
Ada catatan di Irlandia mereka mengalami gagal panen dari tahun 536 sampai 539 Masehi. Di Tiongkok dan Jepang mereka mengalami kekeringan yang panjang dan kelangkaan air yang membuat ratusan ribu mil sawah menjadi tidak subur. Menurut Kronik Beisi, sejarah resmi Dinasti Utara menyebutkan bahwa di Provinsi Xi'an Tiongkok 80% dari populasinya meninggal dan yang masih hidup memakan mayat untuk bertahan hidup. Wow, bencana ini juga melanda Korea, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Selain gagal panen, musim dingin yang berkepanjangan mengakibatkan munculnya wabah penyakit di berbagai daerah dan memakan jutaan korban jiwa. Cuaca ekstrim, kekeringan, dan langkanya air bersih memicu munculnya penyakit pes. Menurut BBC, wabah pes merupakan penyakit menular dengan potensi mematikan yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan disebarkan oleh kutu tikus. Wabah awalnya muncul di pelabuhan Pelusium Roma di Mesir. Wabah dengan cepat menyebar ke seluruh Mesir dan merebak ke berbagai daerah hingga sampai ke Eropa. Kondisi yang tadinya sudah buruk menjadi lebih buruk lagi karena wabah. There was also a plague or two waiting in the wings to strike on these vitamin D-deprived immune systems. Nobody was immune to this infestation. Wabah ini juga menyerang kerajaan Romawi Timur, yaitu Kekaisaran Bizantium, termasuk ibu kotanya kota Konstantinopel. Wabah ini juga dikenal sebagai wabah Justinian. Di Romawi Timur sendiri, wabah ini menimbulkan korban jiwa sangat banyak. Setiap harinya tercatat ada 10.000 korban jiwa yang meninggal. Diperkirakan wabah ini telah membunuh setengah populasi dari Kekaisaran Romawi Timur dan membunuh lebih dari 100 juta orang di seluruh Mediterania, sehingga mempercepat runtuhnya kerajaan Romawi Timur. Wabah ini terjadi sampai tahun 542 Masehi, berlangsung sekitar 6 tahun. Nah, peristiwa 536 Masehi ini selain membunuh jutaan manusia, banyak satwa liar yang juga punah pada saat itu. Memang saat itu adalah saat-saat yang mengerikan untuk hidup. Seperti dampak COVID-19, peristiwa ini membuat ekonomi dunia menjadi hancur dan kacau. Krisis ekonomi berlangsung hingga tahun 640 Masehi, 1 abad setelah peristiwa ini. Peristiwa tahun 536 Masehi dampaknya tuh terasa hingga dekade-dekade berikutnya. In what comes close to a perfect storm, exposure to the plague flea-bearing rats may also have been drastically increased by the volcanic dust shroud. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab peristiwa 536 Masehi? Para peneliti mencoba mencari tahu dari mana asal kabut dan awan yang menutupi cahaya matahari, sehingga mengakibatkan bencana iklim ini. Meskipun tidak ada jawaban yang pasti, namun ada satu teori yang kuat yang dikemukakan, yaitu berasal dari letusan gunung berapi raksasa. Karena debu yang terlempar di atmosfer dapat menyebabkan cahaya matahari menjadi redup. Salah satu gunung kandidatnya adalah Krakatau yang terletak di antara Pulau Jawa dan Sumatera di Indonesia. Dalam naskah Jawa kuno berjudul Pustaka Raja Parwa menyebutkan bahwa Gunung Krakatau mengalami erupsi pada tahun 416 Masehi. Namun menurut penelitian yang dilakukan David Kay, seorang arkeolog dari London, menyebutkan bahwa
bahwa letusan Gunung Krakatau yang digambarkan terjadi pada 416 Masehi di buku Pustaka Raja Parwa sebenarnya terjadi di antara tahun 535 dan 536. Selain Krakatau, beberapa peneliti mengatakan ada letusan gunung berapi lainnya yang menjadi pemicu munculnya kabut misterius, yaitu gunung berapi yang berada di Islandia. Abunya menyebar ke bumi bagian utara dan menciptakan kabut. Teori ini muncul ketika ada penemuan partikel abu vulkanik yang berada di lapisan es Islandia. Menurut Ann Gibbons di Science Magazine menjelaskan ketika gunung berapi meletus akan memuntahkan belerang, bismut, dan zat lain ke atmosfer. Zat-zat tersebut akan membentuk selubung aerosol yang akan memantulkan cahaya matahari kembali keluar angkasa, sehingga suhu udara di planet bumi menurun. Tapi tidak ada yang benar-benar yakin apakah gunung berapi yang menjadi penyebab peristiwa bencana iklim ini. And nobody knew what had happened. It was a catastrophe that affected millions and millions of people all around the world. Oke, sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga memberikan informasi yang positif, informasi yang baru kepada kalian. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi, bisa komen di bawah. Oke, bye.